Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ba'd, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendapat curahan dan limpahan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita semangat beribadah, semangat bertolabul ilmi. Semoga kita mendapatkan keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada seluruh umatnya. Semoga kita termasuk golongan yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berganti tahun. Itu tahun Hijriah 1443 kepada 1444. Ada semangat yang mesti kita harus tingkatkan dengan tahun Hijrah adalah semangat berhijrah. Nah, hijrah adalah tarku, artinya meninggalkan. Pertama kali adalah tarku darul kufri ila darul iman, meninggalkan negeri yang penuh dengan kekafiran menuju kepada negeri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi meninggalkan kota Makkah ini, yang di sana banyak orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun di situ ada kiblat Ka'bah al-Musyarrafah, tapi Nabi justru dianiaya, dizalimi, diintimidasi. Bahkan Islam tidak boleh berkembang di situ. Maka Rasulullah SAW akhirnya meninggalkan Makkah, berhijrah menuju ke Madinah atau Yasrib saat itu. Sebelumnya pernah hijrah ke Taif, pernah ke Habasyah, pernah, dan kemudian adalah hijrah Rasulullah SAW dari Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah. Yang banyak kisah perjalanan yang dialami Nabi yang penting untuk kita semuanya. Bagaimana Nabi sebelum hijrah itu sempat mampir, sempat bersembunyi di sebuah gua, namanya gua apa? Gua Hira. Gua Sur. Nah, bukan gua Hira. Apalah namanya gua Hira wae. Nah, Nabi ketika berhijrah ditemani oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat yang lain dalam rombongan yang akan datang berikutnya. Yang pertama kali Nabi yang pertama kali hijrah adalah Rasulullah SAW. Nabi mengambil jalan yang tidak biasa. Di sini Mekah itu ngalor, kemudian lurus, tapi Nabi mengambil jalan yang lain. Dan Nabi sempat bersembunyi di gua Thur. Kalau kita pernah ke sana, kita mesti ziarah atau mengunjungi tempat-tempat yang penuh sejarah.
Di antaranya adalah Gua Thur, gua yang terletak di sebuah ketinggian gunung berbatu. Nah, ada munggah niku ya kira-kira ya munggah tekan dhuwur 1,5 jam, nah jalannya terjal, mudhun luwih cepet. Nah, soalnya mudhune gelondor. Jeneng gelondor. Cuma butuh tenaga yang cukup ekstra gitu. Nah, hijrah itu dalam rangka memperoleh satu kebaikan. Nabi itu hijrah, apa yang diniatkan dan diinginkan adalah tentu kehidupan yang lebih baik, juga perkembangan agama yang lebih baik. Namun Allah juga tidak membiarkan begitu saja. Hijrah pun juga ada cobaan-cobaan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Berangkat dari kasus cobaan-cobaan yang berat di Makkah, ketika hijrah pun juga Nabi masih mengalami cobaan-cobaan. Di mana ketika kan, Nabi dikejar oleh orang-orang musyrik sembunyi di Gua Thur itu, Abu Bakar pun mengalami satu penderitaan. Karena saking sayangnya kepada Rasulullah SAW, ada sebuah lubang yang ada ularnya di situ. Dan ada nama ular yang mau keluar, ditutuplah Abu Bakar dan dipatoklah tangan Abu Bakar oleh ular itu. Nah, awake dhewe ana ular teko, nah sing dibela awake dhewe apa kancane. Nah, ini bela awake dhewe. Yang penting awake dhewe selamat itu. Inilah cinta Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Rela tangannya dipatok oleh ular yang nanti abang ireng, nanti infeksi juga, karena ularnya juga ada bisanya. Karena ular-ular daerah gurun ular yang banyak bisa. Tapi karena keyakinan yang diyakini oleh Rasulullah dan juga Abu Bakar, maka Rasulullah pun juga menghibur. Nah, apa hiburannya Abu Bakar? Tidaklah engkau kira bahwa kita yang dua orang ini kemudian tidak ada yang lainnya. Ingatlah ketika ada satu orang, Allah lah yang keduanya. Ketika ada dua orang, Allah lah yang ketiganya. Ini semangat bahwasanya dimanapun kita berada, orang beriman harus yakin bahwa innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Setiap inisiatif, setiap keinginan, setiap motivasi yang baik, Allah telah janjikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, sungguh kami akan tunjukkan kepadanya jalan kami itu. Artinya apa? Orang yang punya motivasi yang baik, duwe niat, semangat untuk lebih baik, dan dia bersungguh-sungguh untuk menempuhnya, itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong niku nek gadah niat niku ya sing tenanan. Mangan rambak ya tenanan, maksud niat ora tenanan itu. Punya niat yang sungguh-sungguh. Ketika orang itu punya niat harus dikejar dengan sungguh-sungguh. Makanya peristiwa hijrah ini mengajari kita semuanya. Apapun yang terjadi, kita harus selalu bersungguh-sungguh untuk mencapai keinginan kita. Dan ingatlah bahwasanya orang yang selalu bersungguh-sungguh itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Adine niku apal banget. Manjada apa artinya? Sapa mangan jada entuk jadah 5. Jadi man sapa wonge jada itu tenanan sungguh-sungguh. Carane dia ini menempuhnya dengan sungguh-sungguh, ora ledra-ledre, ora apa jenenge kuwi, sok kadang kuat keinginannya, sok kadang lemah, tapi harus selalu kuat. Maka dia akan mendapati apa yang dia inginkan. Ana idza dhanni abdi bi. Sebenarnya kan apa yang kita rasakan dan kita nikmati itu karena kemurahan Allah. Ya betul.
Jenengan pagi ini merasakan gurihnya rambak, itu siapa yang ngasih gurihnya? Allah. Ya. Jenengan hari ini merasa bisa punya tenaga, bersemangat, siapa yang ngasih? Allah. Hari ini merasa segar bugar, yang ngasih siapa? Allah. Nah, dan apapun yang kita inginkan itu juga berhasil tidaknya juga atas kemurahan Allah. Kadang kita diuji dengan ketidakberhasilan. Itu bukan berarti tidak berhasil, ada hikmah di belakang itu. Tapi ketika orang itu menginginkan sesuatu dan kemudian dia optimis untuk memperoleh apa yang dia inginkan dan dia cita-citakan, maka Allah akan memberikan apa yang disebut dengan namanya optimismenya itu. Makanya aku ini akan berbuat sebagaimana persangkaan hambaku kepada aku. Nek jenengan kula niki optimis napa sing jenengan sampun bangun, sampun cita-citaaken dan jenengan usahakan itu akan berhasil. Kalau di Sumbernayu itu ngarepe Pak Dikun niku nek wong bangun omah. Kula bangun wong ngerti kula nu ket taun 95. Nah, yaitu tukang batu ya. Saya bangun rumah itu dari sekian mulai mong cagak gitu. Kemudian untuk pasir di plester gitu. Sekali lagi dadi apik. Udah bertahun-tahun itu. Meskipun kemampuan terbatas, tapi kalau keinginannya kuat jadi. Nyatanya apa? Nah, kira yo dadi. Di tiap hari templeke, entuk pasir templeke, entuk botol templeke. Entuk duit tukoke. Duit templeke ra dadi. Akhirnya pun dadi rumah sing sekarang bagus. Itu sejak saya kuliah dia bangun rumah itu. Ya. Nah, neng ono wong sipate mutungan, gawe ra dadi malah bruk ke sisan ya ono. Nah. Oke sing ngono kuwi. Nah, emosi ra dadi kok emosi. Nah, orang itu dalam hidup itu butuh namanya kesabaran. Untuk mencapai maksud itu butuh namanya kesabaran. Sabar itu pakai batas apa enggak? Meskipun kata kita sering mengatakan sabar no batasnya mangsamu. Oh ya. Nah. Ada ayatnya mengatakan isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan tuatkan kesabaranmu. Kemudian dan ikatlah lagi, kuatkan kesabaranmu. Lho. Luwe timpet se. Saya luwe timpet meneh. Saya luwe taleni watu. Wetenge ganjel karo watu. Kuwi jenenge wong sabar. Nah, poso jam 3 luwe sabar. Jam 4 saya luwe sabar. Setengah 5 saya luwe buanjeli watu taleni. Nah, suwe-suwe ya magrib dhewe. Gitu loh. Makanya begitulah kamongan itu. Jadi namanya sabar itu enggak ada batas. Jangan ketika seorang itu mengalami ujian kemudian hilang kesabarannya. Dikatakan oleh dalam sebuah syair itu, di mana hiburan pada bakat itu ada namanya satu buah nyanyian itu. Nah, Allahumma artinya apa wih? Allahumma ya nafsu sabran la tasma'i zulmul ibadi la yu'ad zulmul ibadi la yu'ad unalikal jihadu wa fihi masra'i. Itu lagu yang kami itu ketika masuk kuliah itu masuk aliyah itu nyanyi kayak kuwi. Wong meninggalkan kampung halaman, mondok itu mesti matane brebes. Matane apa motone? Nah, brebes kelingan PTE, kelingan
adike, kelingan mboke, kelingan pake. Nah, maka dinyanyikan tadi itu. Allahumma'i, Allahumma'i, Allah bersamaku, Allah bersamaku. Gitu. Awar wong tua karo awar Gusti Allah awar aman di. Nah, Allah itu kan. Artinya kalau kau mencintai Allah, maka cintailah Allah lebih daripada orang tuamu. Bahkan daripada dirimu sendiri. Maka ya nafsu sabran, hei jiwa yang mengantuk, bersabarlah dalam mengantukmu itu. Jiwa yang mengantuk itu sabarlah dalam mengantukanmu. Wahai jiwa-jiwa yang kehabisan rambak, sabarlah dalam seleramu. Itu sabar itu. Menahan. Jadi namanya ya nafsu sabran. Hei jiwa, sabar, tahanlah. La tatmai, jangan kamu menangis. Itu loh. Kamu rentok bagian aja nangis dhisik. Sing bagian ngarep itu bisa wis entek mburi jek. Oke, gitu loh. Nah. Ini loh. Makanya hiburlah dirimu. Ya nafsu sabran la tatmai, kamu hai jiwa itu bersabarlah, jangan kamu menangis. Ujiane wong ibadah, ujiane wong hijrah, ujiane wong berjuang itu seperti itu. Harus wani ngempet. Luwe-luwe dimpet, ngantuk-ngantuk turokno. Lah kuwi ra sabar. Wong jenenge wong ngarepe mencapai itu kan satu yang lebih tinggi itu kan. Harus ada namanya kesabaran. Makanya hidup itu ada nilai-nilai yang penting apa? Nilai kesabaran. Hai jiwa, kata Rasulullah gitu. Abu Bakar, maksudnya apa? Jiwa kita. Kamu sabarlah. Lah, jangan menangis. Ya. Nek wong sing sabar itu ngempet tenan meskipun jane pengen nangis kelingan boy, kelingan anake, kelingan opo-opo itu nangis yang dimpet. Joko tingkir mangane sego, sedih pikir marai loro, nyang Kalimantan golek duit demi masa depan sing luweh pahit. Pahit. Aja pahit itu kan. Yang sing luweh melejit kan gitu kan. Nah, itu namanya kesabaran. Nah, rekoso yo tahano, aja diluk mung sambat, yen sambat akhire melarat. Nah, wis. Nah, ora sambat. Sambatan entuk tapi ra entuk sambat. Makanya kan ada nasihat itu. Kamu jangan menangis, kamu jangan mengeluh. Yakinlah itu kan. Allah bersama dengan kita. Innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Nah, dzulmul ibadi la yu'ad. Nah, kedoliman seorang hamba, penderitaan seorang hamba, gitu kan. Artinya apa? Perbuatan jahatnya orang lain itu paling mung pisan pindu. Suwe-suwe dhek ini disabari ya arepe mati dhewe. Anak wong senengane ngenyek, sing dinyak santai wae. Jelas ora kira-kira? Sing jelas sing dinyak apa sing ngenyek? Wah, wong dikritik kok santai, tenang. Dipisui kok malah guyu. Beto orang aku rupanya wong itu santai itu. Nanti wong itu dionek-onekke tenang. Dirasani ben tak kesel nek ngrasani. Kan saya seneng kenapa? Nah dia punya keyakinan, Bang sabar itu punya keyakinan. Ben rasani yo ben apikmu pindah nanggon naku. Dosaku pindah nanggon namu. Nah, maka dia penuh kesabaran, wis tenang santai ben. Wong arep muni apa ben. Wong kita tujuannya adalah baik. Wong arepe muni-muni ben. Wong kan muni-muni mong nek urip tok, nek mati semuni ora. Nah, ya kan sapa duwe tangga nganyelke, omongane elek sabar. Suwe-suwe nek ya mingkem dhewe. Ngono lho. Nek sapa duwe tangga sabar, sanggup tangga elek dhewe niku sabar, sampai muni. Lah wong ngono wis tuweke paling telang dina mengkas. Ora ya Allah, Nabi sedawuh ngoten niku kok. Ngene jenengan ku ndek tangga wonge nganyelke. Wong ngene iku zalim, jenengan sabar.
Sampai mengatakan, alah wis tuwae paling ana sing lunga. Ya kok sik ya oke-oke sing mati kan tuwa dhisik. Ngono carane sabari ngono. Nek wong enom dirusi wong tuwa-tuwa sabar, paling sing tuwek mati sik. Wong dhek wis pengalaman urip pengen lagi anyar kok. Kita sing muda semangat hidup. Ben ngono pirang dina sik mati. Awake dhewe cek enom, sik duwe harapan yang panjang. Tuwa harapane paling kuburan. Ngono lho. Urip iku kudu ngono. Lek kok mledre kaya ledre. Semangat. Nek kono sing dolim sing enom, ala wis ben aku arep pirang dina kasing bumi karo pindah nyang swarga. Ngono lho carane urip iku. Wong ora susah wong dina mung mringis ae. Hijrah itu seperti itu. Ngono lho. Halo. Ngaji perang-perang tahun rambut. Semangatnya seperti itu. Itu sabar, ditong gue nganyelke nek tuwek alah paling dina pirang dina kas. Nek kono sing enom wis ben, esuk tak tinggal lunga nek aku selak krungu meneh. Ngono to? Ngono. Itu hidup wong hijrah sing ngono kuwi. Wis anjing menggonggong. Lagune sapa ya? Nek dulu sumbang itu lho. Nah, dulu sumbangnya so nyanyi masa dulu giman ra iso gitu. Oh ya gitulah. Makanya kita ada semangat. Wong itu harus apa? Tidak boleh. Wis dolimane wong paling ngalah. Di balane paling yang pira kekuatane wong itu. Wong itu ana batase. Gitu lho. Kullu amrin mustaqil. Wong iku mbok jatuh kaya apa mesti ana batase. Ya kaya kemampuane wong kaya ngapa ae ana batase. Sing ora ana batase mung Allah. Ngono mawon pun. Kalau stokno wae arep muni ini ana batase. Saiki jek iso muni, setelah wis lambene wis merat ora iso. Ya toh? Saiki kok wong jek enom merat oke lho. Okean muni, okean miso, okean ngerasa. Nah, hati-hati pas rasanya malaikat lewat cuek lambene merat langsung balik repot. Makanya ini kita harus yakin. Nah, hunalikal jihad, itulah namanya jihad. Inilah jihad. Wa fima, itulah namanya pertarungan kita. Hidup ini pertarungan. Sapa sing semangat, sapa sing kuat, ya dia akan menang. Nek urip mung ngelokro wae. Alah, mbuh pasrah wis dadi apa? Ya harus usaha tuh. Pengen mangan rambak ya raihlah yang di sana itu. Oh. Yang kecil. Makanya gitu gampangannya urip ngono iki lho. Ya kan? Pengen meraih sesuatu ya kamu raih ke sana, ada usaha. Ora kok meneng ae. Alah nek jek urip ya madang ya ora ngono. Ikhtiar. Makanya nilai jati itu pertama kesabaran, nguji kesabarannya awake dhewe. Gitu. Mak-mak itu kemarin lapor. Alah tat iki malah melotro ora entuk nilai sing do lomba manah itu. Nah, entuk si tok-tok. Ya sabar. Latihan itu kudu sabar. Wong aku orang wani bertanding salah kurang masa pinter. Aku tiap hari latihan. Nah, ya titis alhamdulillah. Wingi nyekel panah 6 entuk 41 ceklek 1. Ngono lah. Sabar, anggere manah muli ceklek 50.000 sak ceklekan. Itulah namanya pengorbanan. Kabeh itu ana pengorbanan. Aja wong delok-delok nyesel. Cita-cita orang berhasil, Allah itu Maha tahu. Kita mau dijadikan apa yang tahu kan oleh Allah. Wong sekolah jurusannya teknik sipil, pengen jadi ahli bangun, rancang, bangun dan macam-macam. Neng kok yo orang yang mempekerjakan dia, akhirnya dia usaha dewi bangun selokan, bangunannya api. Loh, akhirnya wong do milih ngongkon dia bangun, ngongkon bangun, akhirnya dia kesel, pinter deh pikiran, loh aku tak jadi pemboro bangunan, loh tak mempekerjakan orang. Rata-rata wong itu sing sukses tuh wong sing biyen pertama ya sering gagal. Anak wong pinter, pengennya jadi pengajar, neng sing ngkon ngajari, harus jadi dosen, wabah wis kebuak nggone kuliahan, jadi guru, wis kebuak kabeh, akhirnya dia jadi pengusaha. Ternyata guru tuh gak ono sing sugih. Tapi bakul sugih. Nah, iki SH sebelah kuwi SH ya.
UST. Oh sing SH iki Doni ya. SH dodolane buku, dodolane whiteboard ngene. Ternyata dari situ rezekinya. Sarjana teknik kok masa bakul ATK. Kudune kan gawe gambar. Gawe gambar kuburane piye bentuke ini. Kopi dan sebagainya itu kan. Rancang bangun macam-macam itu. Nah, tapi kan Allah itu kita diajari oleh Allah belajar, tujuannya kon dadi wong apa kan sing manfaat. Makanya orang itu jangan belajar tujuannya golek duit. Karena kita belum tentu dari belajar itu dapat duit. Maka niatilah belajar itu untuk thalabul ilmi, untuk mendapatkan ilmunya Allah, untuk mengenal Allah. Sarjana pertanian megang direktur supermarket. Naseko itu. Sarjana pertanian nang saking nyekel Robani. Biar nang Solo Square pindah nang Robani. Nah, tak guyoni. Tanduramu saya kain to. Oh, tak. Bener kata jenengan apa? Wong iki nek sinau tujuane jarepe dadi golek duit. Wis to pasang karo Gusti Allah. Golek ngilmu saongka-ongkae engko sing ndaleh ki awakmu ning endi dah Allah. Ngono lho. Dan kalau kita nggak mampu belajar, nggak bisa tempat belajar, dulu ora mampu ya tetep putus asa. Tamatan SD iso ndek pabrik loro. Cah loro kae lho. Niku lho, S2 niku. Pak Edi ini juga S2 niku. S2 niku. Edi Payetno ne Pak Supri niku lho. MJ itu ya S2 niku, SD kelas loro maksudnya. Tapi ketika Allah lihat orang itu bertakwa dan semangat, ada jalan. Bob Sadino sekolah ya apa? Katoin dek nyanti-nyanti itu. Nah dia merasa sekolahnya mau cendek, nah katoin dek terus, SD terus. Oh itu loh, mana begitu. Tapi semangat. Wong itu yang penting itu jiwanya semangat. Tidak boleh orang itu jiwanya loh. Kenapa? Dunia ini tempatnya orang diuji. Wong ujian ini pengen lulus, kudu semangat. Ujian nak nyawang soal kok wis meneng. Aduh mati rek. Digarap ora kira-kira. Tapi ketika dia mengerjakan, digarap kabeh, gurune nyawang. Icah berusaha iki, wis tak kae nilai oke lah. Lho ya ta? Wis berusaha saya wis digarap kabeh. Makanya saya tuh sekolah itu enggak pernah ada yang enggak saya kerjakan. Tak kerjakan kabeh. Mbuh bener apa salah, guruku pesen nek salah tak kae nilai 1 kuwi. Ijtihad kok. Loh ya toh? Siji. Makanya saya juga ngasih nilai 1 bagi orang yang jawab pertanyaan ini. Ijtihad di sana. Nek bener 10, nek ujian sekolah itu. Nek ujian fikih, ijtihad nilainya bener loro. Nek loro ini gede banget. Ya orang nggak boleh ngeluh, nggak boleh ngelukro. Maka bangkitlah semangat Abu Bakar Siddiq. Nabi menasihati, Allahumma Allah bersama kita. Nyanyi lo karo ujangga. Nah, Allahumma sama-sama yo. Ya nafsu sabran la tasma'i Zulmul ibadi la yu'ad Unalikal jihadu wa fihi masra'i Supaya saat norak gerakmu bener salah yang pingrok itu semangat. Saya penting ngantek jamin teknis alhamdulillah. Itulah namanya kita nggak boleh longkro. Ini semangat daripada hijrah. Siji nglatih kesabaran. Nang urip itu diuji karo Gusti Allah. Sapa sing sabar entuk swarga, sing ora sabar, gitu kan? Ya tetap sabar itu. Nah, harus sabar, mau sabar seperti apa? Kenapa? Karena hidup ini adalah tergantung kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka raihlah kemurahan itu dengan usaha-usaha kita semuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.